Halo, Sobat Pintu Berkat. Pernahkah kamu merasa gentar untuk menyampaikan pendapat di gereja karena takut salah langkah di hadapan pemimpin? Atau pernah merasa ada sesuatu yang kurang dalam cara kita memandang peran pemimpin dalam gereja? Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan. Biji mata Tuhan. Keseluruhan umat sebagai harta Allah dan bahaya penyimpangan penghormatan berlebihan terhadap pemimpin gereja. Jadi, pastikan kamu tetap menonton sampai habis, karena di akhir video ada pesan spesial yang nggak boleh kamu lewatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan update dari Pintu Berkat. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita tarik nafas sejenak dan merenungkan apa sebenarnya makna dari ungkapan biji mata Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, ungkapan ini muncul untuk menunjukkan betapa berharganya umat Allah, sama seperti mata yang sangat dijaga agar tidak terluka. Kita juga lihat bahwa dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dan para rasul menekankan bahwa setiap individu di antara kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dipandang sebagai harta karun oleh Allah. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita tentang nilai kita sebagai umatnya? Sekarang, mari kita urai satu persatu dengan pendekatan yang alkitabiah dan kontekstual, agar kita bisa memahami kebenaran sejati dari Injil dan kehidupan Kristus. Pertama-tama, apa sih arti biji mata itu? Secara harfiah, biji mata merujuk pada bagian mata yang sangat vital, yaitu pupil. Dalam konteks Alkitabiah, ungkapan ini adalah metafora yang menggambarkan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan. Bayangkan, jika kita mengalami cedera pada mata kita, tentu kita sangat peduli, bukan? Begitu pula, Allah memandang umatnya dengan perhatian dan kasih yang luar biasa. Matius 18 ayat 10 mengajarkan, "Karena itu, janganlah kamu meremehkan seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka selalu melihat wajah Bapa di sorga." Di sini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap anak, setiap individu adalah sangat penting dan dijaga dengan penuh kasih. Dan di dalam Lukas 12 ayat 6-7, Yesus mencontohkan burung titit yang meskipun dianggap remeh oleh dunia, tetap mendapatkan perhatian Allah. Jadi, pesan utamanya adalah tidak ada satupun dari kita yang kurang berharga di mata Tuhan. Semua kita adalah biji matanya. Sebagai penonton yang setia, coba bayangkan betapa mengagumkannya jika setiap kita menyadari nilai kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sebagai jemaat atau anggota gereja, tetapi sebagai bagian yang sangat penting dari tubuh Kristus. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penyimpangan pemahaman ini bisa terjadi dalam praktik bergereja masa kini.
Sobat Pintu Berkat, sayangnya dalam praktik bergereja masa kini, ada kecenderungan di mana beberapa orang menyimpang dalam pemahaman. Banyak yang mulai meyakini bahwa biji mata Tuhan itu hanyalah para pemimpin atau pendeta. Akibatnya, jemaat seringkali merasa harus menjaga sikap dan perilaku di hadapan pemimpin. Bahkan sampai merasa takut untuk mengungkapkan pendapat atau mencari kebenaran lebih dalam. Sekarang, kita harus ingat bahwa kebenaran Injil menekankan bahwa semua umat adalah berharga di mata Tuhan. Penyimpangan pemahaman seperti ini bisa menimbulkan budaya hierarki yang tidak sehat. Saat penghormatan berlebihan dialihkan hanya kepada pemimpin, maka hubungan personal kita dengan Tuhan bisa tereduksi menjadi hubungan formal yang mengedepankan ketakutan dan kepatuhan semata, bukan kasih dan keterbukaan. Bagian penting yang ingin kita soroti adalah pemimpin gereja dipanggil untuk melayani, bukan untuk menjadi objek pemuliaan mutlak. Mereka adalah hamba Tuhan yang harus mengutamakan sikap kerendahan hati, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Jadi, mari kita cermati bersama-sama bagaimana seharusnya kita memahami peran pemimpin dan identitas kita sebagai umat. Di sini, kita perlu memahami bahwa pemimpin gereja bukanlah sosok yang harus ditinggikan secara berlebihan, sehingga membuat kita merasa takut atau terintimidasi. Ingatlah, Yesus sendiri telah memberikan contoh nyata tentang kepemimpinan yang penuh pelayanan. Dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kasih dan kerendahan hati. Sebagai seorang pemimpin, mereka diharapkan untuk menjadi teladan yang hidup dari kasih, keterbukaan, dan kerendahan hati. Hal ini mengajak setiap jemaat untuk merasa aman dalam mengemukakan pendapat dan bertanya, tanpa mereka harus selalu tunduk pada otoritas yang menakutkan. Karena pada akhirnya, hubungan kita dengan Tuhan itu bersifat personal dan intim. Dengan memahami bahwa setiap dari kita adalah biji mata Tuhan, maka penghormatan dan penghargaan yang sebenarnya harus diberikan kepada Tuhan melalui pelayanan kita masing-masing. Pemimpin hanyalah alat yang membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Sekarang, mari kita bahas tentang identitas kita sebagai umat Allah. Di dalam Perjanjian Baru, terutama melalui tulisan-tulisan Paulus dan para rasul, kita diingatkan bahwa setiap anggota dari tubuh Kristus itu memiliki nilai yang sama. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita dibangun sebagai bangsa yang terpilih, kerajaan imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Pesan ini adalah penegasan kuat bahwa setiap dari kita adalah berharga dan tidak ada yang lebih utama secara rohani hanya karena posisi atau jabatan. Jadi, ketika kita menganggap pemimpin gereja sebagai biji mata Tuhan secara eksklusif, kita justru mengabaikan fakta bahwa setiap individu adalah cerminan kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita bersama adalah saling menguatkan dan mengingatkan bahwa kebenaran sejati adalah bahwa kita semua adalah harta yang sangat berharga bagi Tuhan.
Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pendapat kalian. Di kolom komentar, tuliskan pengalaman atau pandangan kamu tentang bagaimana kita seringkali salah mengartikan penghormatan kepada pemimpin gereja. Apakah kamu pernah merasa terbebani atau takut untuk berbicara di depan pemimpin? Saya akan membaca beberapa komentar dan mungkin membahasnya di video-video selanjutnya. Sekarang, bagaimana kita sebagai jemaat bisa mengembalikan pemahaman yang benar? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan gereja. Pertama, pendidikan dan pembinaan teologis. Gereja perlu menyelenggarakan kelas atau sesi diskusi yang menekankan bahwa seluruh umat Tuhan adalah biji mata Tuhan. Ini bisa melalui studi Alkitab bersama, seminar, atau bahkan diskusi santai seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kedua, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Para pemimpin harus menjadi teladan dalam hal kerendahan hati dan pelayanan. Mereka hendaknya membuka ruang untuk dialog dan kritik yang membangun, sehingga setiap jemaat merasa dihargai dan didengarkan. Ketiga, budaya diskusi terbuka. Bangunlah lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya. Ingat, kejujuran dan keterbukaan akan membuat komunitas kita semakin kuat dan kompak. Keempat, refleksi pribadi dan komunitas. Ajaklah jemaat untuk secara rutin merenungkan identitas mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dengan memahami bahwa kita semua adalah harta karun Tuhan, kita akan lebih mudah saling menguatkan dalam kasih. Semua langkah ini tidak hanya akan membantu mengoreksi penyimpangan pemahaman, tetapi juga mengembalikan fokus kita pada kasih Kristus yang sejati. Sobat Pintu Berkat, mari kita rekat sejenak apa yang telah kita bahas. Pertama, kita memahami bahwa biji mata Tuhan adalah metafora yang menggambarkan betapa berharganya setiap individu di mata Allah. Kedua, kita melihat bahwa penyimpangan pemahaman yang hanya menempatkan pemimpin sebagai pusat penghormatan bukanlah apa yang diajarkan oleh Injil. Ketiga, pemimpin gereja dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati. Sementara setiap dari kita memiliki peran penting dalam tubuh Kristus. Dan terakhir, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan untuk mengembalikan kebenaran ini ke dalam kehidupan gereja. Mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar memahami identitas kita sebagai biji mata Tuhan? Apakah kita sudah berani mengemukakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja tanpa rasa takut? Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kamu untuk merenungkan dan bertindak. Mulailah dari diri sendiri. Jangan biarkan budaya hierarki yang salah menghalangi kita untuk hidup dalam kasih dan keterbukaan. Ingatlah, setiap dari kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari tubuh Kristus yang sangat berharga di mata Tuhan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman serta saudara-saudari seiman. Klik juga tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya dari Pintu Berkat channel ini. Dan tentu saja, bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman kamu. Terima kasih sudah menonton. Semoga renungan hari ini
membawa damai dan pengertian baru dalam kehidupan rohani kita. Ingatlah, setiap kita adalah biji mata Tuhan, dan bersama-sama kita adalah tubuh yang kuat dalam kasih Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.